Salam, salam, puji Tuhan. Sangat pada saat ini tanggal 29 Juni tahun 2023. Saya senang sekali kita berjumpa kembali dalam channel saya tentang Berita Sion. Berita Sion yang buatannya kali ini berhubungan dengan seri ketiga, seri keempat, yaitu pemberitaan tentang Injil Kerajaan Yahweh yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu dari profil undang-undang, salah satu dari profil pemerintahan Kerajaan Yahweh, Kerajaan Tubuh Amasya, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Kristus tahun 2023. Dengan demikian, sebelum saya menyampaikan ini, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, kami mengucap syukur memuji Engkau, muliakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengampiri, kami tersungkur dan menyembah Engkau. Kami meletakkan mahkota kami di dalam kaki-Mu, di bawah kaki-Mu, Bapa, dalam nama di depan kaki Bapa, di dalam nama Rabbah Selaya mempersembahkan ucapan pujian syukur, nyanyian syukur, dan kami katakan Bapa kudus, 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 Bapa di tempat maha kudus. Mulialah Yesua di tempat maha mulia, Bapa Rabbah Takar di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa ya Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Amasya Adonai, yang akan memerintah bumi dan sedang memerintah bumi, dan sedang memerintah tubuhnya di bumi, tubuh Amasya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan apa yang Bapa suruh menyampaikan tentang undang-undang dasar kerajaan pemerintahan tubuh Amasya. Dan hamba mengekspos melalui Bapa media massa, yaitu melalui YouTube ke seluruh dunia. Dengan demikian setiap orang yang mendengarnya Bapa, di dalam nama mereka mengetahuinya dan mendengarnya bahwa kerajaan-Mu yang akan datang adalah kerajaan tubuh Amasya, adalah satu kerajaan yang nyata, yang akan hidup di atas bumi, akan nyata di atas bumi selama 1000 tahun damai di langit bumi baru. Dengan demikian umat-Mu mempersiapkan diri untuk Bapa menonton Bapa kedatangan-Mu yang kudus. Bapa Rabbah Takar mempersiapkan diri. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan hamba akan membacakannya. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah malaikat dan seluruh pengaman, malaikat-malaikat Tuhan perang yang seluruh pengaman mengkawalinya dengan pedang menilai berkemah-kemah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Undang-Undang Dasar Kerajaan Pemerintahan Tubuh Kristus tahun 2023. Karena dasar firman Tuhan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu pemerintahan hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga atau kerajaan tubuh Amasya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 18 sampai 19. Jadi berdasarkan ayat ini tahun Elohim berbicara. Jadi apa yang Bapa suruh berbicara, sampaikan kepada bumi, entah mereka dengar, tidak dengar, percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau, harus disampaikan. Melihat dari ayat ini, dan saya melalui pengalaman berhubungan dengan orang yang menyediakan hukum Taurat, itu tidak akan mendapat kursi dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian saya ambil satu kesaksian. Dalam sebuah doa, Tuhan memberitahukan kami bahwa sebenarnya hari Sabat yang Dia tetapkan adalah hari Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7. Tetapi moyan
moyan orang Papua yang telah salah merumuskan. Mereka merumuskan hari Sabtu menjadi hari Minggu. Nah, itu yang Bapak suruh kami harus kembalikan. Kalau tidak dikembalikan, itu kursi di dalam pemerintahan kerajaan Jawa itu tidak ada bagi kaum itu, marga itu, suku itu. Dengan demikian, kami sudah kembalikan dan kami sekarang sudah beribadah di hari Sabat. Sehingga kursi kami dikembalikan untuk ketika masuk ke dalam 1000 tahun kursi akan menduduki kursi karena melakukan hukum-hukum Taurat dan melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Itu satu. Pada saat ini juga kalau saya tidak sampaikan undang-undang 11 sudah lama dikasih, tapi kalau saya tidak sampaikan, Bapak suruh mendesak untuk menyampaikannya. Kalau saya tidak menyampaikannya, itu berarti kan kami punya porsi di bagian kursi kerajaan 1000 tahun damai akan ini. Dengan demikian kami harus sampaikan. Entah kita mau terima, tidak terima, mau tidak mau, ya pemerintah kerajaan 1000 tahun tetap akan turun di atas bumi dan orang-orang Yesua dan orang-orang saleh-salehnya akan memerintah bersama dengan Yesus selama kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk Yahweh dalam sidang ilahi di surga, mengambil kesepakatan dengan merumuskan undang-undang dasar kerajaan tubuh Amasya tahun 2023 bahwa perumusan dari surga terdapat di dalam diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30 dan ditambahkan dilanjutkan dengan mengambil contoh kata-kata dari Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kata-kata dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang ke-45 tersebut diadopsi dari Alkitab pada awal perumusannya. Jadi Bapak beritahukan bahwa pemerintahan di dunia ini adalah wakil Yahweh di bumi, wakil Allah di bumi. Yang kedua itu Bapak beritahukan bahwa dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu Soekarno ketemu dengan para pastor di ND dan pendeta di ND di Flores. Lalu mereka ambil itu kata-kata dari firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan baru merumuskan namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Sebenarnya itu kata-kata firman Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, Undang-Undang Kerajaan Tubuh Kristus dirumuskan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Kerajaan Tubuh Amasya tahun 2023 pembukaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkannya kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Yahweh. Alinea kedua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersaling. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahweh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Yahweh menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Yahweh berdoa untuk orang-orang kudus. Alinea ketiga. Kita tahu sekarang bahwa Yahweh turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahweh. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan rohani dan jasmani di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri keadilan Tuhan dan peri kemanusiaan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan gereja Tuhan tubuh Amasya telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan keselamatan yang abadi, mengantarkan umat pilihannya ke depan pintu gerbang emas kemerdekaan gereja Tuhan tubuh Kristus yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan damai. Atas berkat anugerah Yahweh Sang Maha Pencipta dan didorong oleh keinginan roh kemuliaan, supaya kehidupan kerajaan tubuh Amasya yang bebas, maka gereja Tuhan tubuh Amasya menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang melindungi dan mengendalikan segenap bangsa di muka bumi dan seluruh tanah tumpah darah Yesua dan para martirnya, dan untuk mendatangkan damai sejahtera di seluruh bumi. Hikmat takut akan Tuhan di seluruh bumi berdasarkan kemerdekaan, kedamaian, keadilan hukum yang dideklarasikan di salib Kristus. Maka disusunlah kemerdekaan tubuh Kristus itu dalam suatu undang-undang dasar pemerintahan tubuh Kristus yang terbentuk dalam suatu susunan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, yakni berkedaulatan otoritas teokrasi dengan berdasarkan pada sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan berpedoman pada prinsip Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Ibadah bersama, pelayanan bersama, kehidupan bersama, membangun musyawarah mufakat dalam sidang ilahi, serta mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh umat manusia. Lembah Yosafat 15 Mei tahun 2023. Atas nama tubuh Amasya, tanda tangan kanan Yesua, cap darah Yesua, meterai Roh Kudus, dibubui cincin kerajaan tubuh Kristus. Haleluya. Demikian pembacaan Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Amasya tahun 2023 ini. Kenapa disebut tahun 2023? Karena Tuhan memberitahukan ini pada tahun 2023. Undang-undang dasar ini terdiri dari 7 alinea. Haleluya. Jadi alinea pertama yaitu penguraian tentang per alinea itu kami belum bisa sampaikan saat ini karena penguraiannya panjang. Itu per alinea itu penguraiannya panjang. Jadi intinya bagaimana untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai itu harus pemulihan dulu. Pemulihan dilakukan dulu. Jadi Kristus tetap nanti di surga. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 21 itu Bapak beritahukan bahwa Kristus itu tetap nanti di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Dipulihkan oleh siapa? Ya, tubuh Kristus di bumi. Bulan Januari kemarin waktu Jayapura ada gempa bumi, itu kan berdoa dari Jayapura. Tuhan beritahukan kami bahwa Bapa Yahweh akan menahan Kristus di surga sampai tubuhnya di bumi harus pulihkan segala sesuatu. Apa pemulihan dilakukan? Apa saja yang dipulihkan? Yaitu pemulihan Taman Eden, yaitu berdoa pemulihan kerusakan Taman Eden 12 Israel dalam moyang-moyang melalui kaum suku marga dan kaum. Yang kedua adalah pemulihan dosa turun-temurun Israel, perusakan terhadap Alkitab, pembunuhan para rasul dan para nabi yang dilakukan. Yang ketiga adalah
pemulihan tubuh Amasya atau tubuh Kristus itu di mana Papua merupakan tempat melepaskan kasut Tuhan, tali kasut Tuhan. Haleluya. Sehingga orang Papua atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih dari Papua, ya, itu berdoa untuk bagaimana untuk menyelesaikan dosa penyaliban 12 suku Israel, penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel, dan pembunuhan para rasul dan para nabi yang dilakukan oleh 12 suku Israel secara turun-temurun. Ya, itu merupakan hal-hal yang harus dipulihkan, dan itu doa banting tulang, dan saya tidak bisa uraikan panjang lebar dalam pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 2023, Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Amasya ini. Jadi itu intinya, pertama adalah pemulihan. Yang kedua adalah menyatakan kemerdekaan, bahwa tubuh Kristus sudah dimerdekakan. Ya, dari seri ketiga kami sudah bacakan teks proklamasinya itu. Ya, yang harus diperjuangkan terus. Yang ketiga adalah alinea ketiga, itu muatan intinya di dalam itu. Jadi ketika anak-anak Tuhan itu dipulihkan, ke gereja Tuhan dimasuk dalam kemerdekaan dinyatakan, maka segala makhluk yang dipulihkan di dalam itu akan masuk bersama-sama. Itu yang muatan yang ke alinea ketiga. Alinea keempat itu bahwa semua bumi ini akan ditamatkan. Alinea keempat itu bumi, pemerintahan dunia, dan segala organisasi manusia, segala kapal-kapal dunia, semua akan ditamatkan. Dunia sedang menuju tamat. Nanti akan berdiri satu kerajaan. Ya, kerajaan. Sehingga semua bentuk penjajahan dari dosa, iblis, kegelapan, juga pemerintahan dunia dengan penjajahan, semua akan dihapuskan secara baik, secara jasmani rohani. Itu akan ditamatkan. Hanya berdiri satu kerajaan saja, kerajaan pemerintahan tubuh Amasya. Yang berikutnya itu adalah pergerakan. Ya, jadi perjuangan pergerakan kemerdekaan gereja Tuhan tubuh Amasya sampai kepada saat yang jadi ini dia jalan terus, walaupun itu undang-undangnya ada, sudah dipersiapkan, teks proklamasi sudah dibacakan, tapi ini perjuangan jalan terus. Jadi karena akan kita hadapi perang dunia, perang Armageddon, dan perang Gog-Magog dalam rohani. Perang itu selesai baru masuk ke kerajaan damai. Sebelum perang selesai belum ada damai. Haleluya. Itu muatannya. Yang berikutnya itu adalah ini. Alinea berikutnya itu ini. Atas berkat anugerah Yahweh yang Maha Pencipta, alinea ke-6 itu. Jadi undang-undang dasar yang dibacakan ini, yang dibacakan ini adalah itu merupakan dasar untuk pembebasan gereja Tuhan tubuh Amasya, sehingga siapapun yang menghalangi, yang melintang, patah, memeleh, putus. Itu maksud intinya dari alinea kayak ini. Sehingga gereja Tuhan tubuh Amasya itu akan menuju kepada satu, menyatakan bahwa kemerdekaan telah dimerdekakan ke pemerintah bersama Yesus pada saat sangkakala ke-9, pada sangkakala ke-7. Di situ akan nyata Yesus dengan 144 orang-orang Yahudi yang sudah ditebus akan mendarat di Sion surgawi. Kemudian alinea terakhir itu di situ memuat tentang kabinet pemerintahnya akan dibentuknya di dalamnya. Haleluya. Itu semua itu memuatnya dalam itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi yang percaya, tidak percaya, semua diberkati oleh Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Kita akan berjumpa lagi dalam seri berikutnya. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.